Kalau kita mau bersaing di level dunia, kita harus ikutin standar mereka. Iya kan? Yes. Kalau kita selalu punya alasan, ya ini kita timur, budaya timur, Asian value gitu-gituan, ya kita nggak akan kemana-mana. Tapi setuju sih Koci, tanpa melihat umur ya, harusnya kan kita nih kayak kemarin lagi hype banget. Aku izin bahas nih Koci masalah yang ada salah satu pemain yang bukannya anti kritik tapi jadi ngedown mentalnya karena menerima mungkin banyak kritikan. Gue sih nggak ngelihat dia down ya. Gue lihat lu nggak bisa berharap anak umur 16 tahun main bagus terus. Ya betul. Iya kan? Jadi memang dia lagi menurun aja. Dan ini anak akan bangkit karena dia punya bakat. Menurut Koci, selain jam terbang dan menit bermain, aspek fundamental seperti apa yang perlu ditingkatkan? Mengingat banyak pemain di usia muda yang bersinar ketika memasuki usia produktif. Performa mereka malah justru turun secara signifikan, bahkan tidak kembali dipanggil tim. Ya itu, star syndrome. Star syndrome. Iya, itu bahaya. Hai guys, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun kamu berada. Welcome back to Just Spill bersama Kartika dan juga Coach Justinnya yang punya acara. Iya nggak sih? Iya. Punya acara. Iya dong, kan tanya Coach Justin yang suka nge-spill, namanya Just Spill. Coach, apa kabar? Baik. Udah lama banget gak ketemu. Better gak ketemu sih. Bagus lah, jangan terlalu sering. Iya, tapi udah lama banget jadi gak sering kan. Happy birthday. Udah lewat. Coach, iya kan, emang kenapa sih kalau ngucapin kan masa gak boleh? Ucapan kan doa. Keberapa Coach? 57. Keren banget, stamina masih kayak gini ya. Oh iya dong. Makin tahun malah makin banyak programnya ya Coach ya. Kece, makin fit, amin. Sehat terus ya Coach. Coach, hari ini kita bakal ngomongin U19 yang kemarin menang, tapi kita nggak bahas secara teknisnya karena semuanya pasti Coach bahas tentang teknisnya terus ya kan. Kita lebih menyoroti kayak meng-highlight tentang mentalitas mereka gitu loh. Ya jelas lah, untuk lawan Thailand kan susah banget, tapi mentalnya mereka di atas lapangan dengan usia yang segitu Coach. Sebenarnya kalau kita lihat usia segitu itu di luar ya, itu udah dewasa. Kan pada saat kamu umur 18 tahun ke atas itu udah dianggap man, bukan boy. Tapi timur kita kan. Ya, that's why kalau kita mau bersaing di level dunia, kita harus ikutin standar mereka. Iya kan? Yes. Kalau kita selalu punya alasan, ya ini kita timur, budaya timur, Asian value gitu-gituan, ya kita nggak akan kemana-mana. Karena standar mereka lebih tinggi. Nah kalau kita kan impian termasuk gue, fans sepak bola Indonesia, kita harus masuk level dunia. Ya kita harus ngikutin standar mereka. Nggak bisa bilang ini timur. Nggak ada itu. Jadi kita harus mengangkat level kita. Jangan lupa kita main di kandang itu ngaruh banget. Yang gue lihat perbedaan bahwa ini yang gue sebut kita sangat appreciate. Mereka bekerja keras, mereka layak menjadi juara, tapi masih banyak PR. Nah, salah satu PR ya ini. Mereka main di Tulong kalah semua loh. Itu mungkin juga kita nggak tahu adaptasi, mereka sempat latihan di Komo terus ke Tulong. Itu kalah semua. Nggak masalah, sama sekali nggak masalah karena itu friendly. Dan akhirnya berkat friendly itu mungkin di rombak-rombak belajar kita jadi juara. Sekali lagi levelnya ini cuma ASEAN. Oke? Happy, celebrate, gue setuju semua. Harus dinikmati. Oke? Tapi sudah selesai, fokus ke Asia. Iya. Dan di Asia, kecuali kualifikasi kan kita main di kandang juga. Nah, kita lolos lah. Maladewa, Timor Leste, sama Yaman kita lolos. Yakin gue. Oke. Nanti di Piala Asia, disitulah teruji mentalnya. Lu punya mental nggak? Nggak sekarang. Kalau gue bilang, karena kita main di kandang.
Walaupun sekali lagi kita bekerja keras dan menunjukkan fighting spirit yang luar biasa ya. Itu sangat layak diapresiasi. Iya. Gitu. Iya, tapi setuju sih Koci, tanpa melihat umur ya, harusnya kan kita nih kayak kemarin lagi hype banget. Aku izin bahas nih Koci masalah yang ada salah satu pemain yang bukannya anti kritik tapi jadi ngedown mentalnya karena menerima mungkin banyak kritikan. Gue sih nggak ngelihat dia down ya. Gue lihat lu nggak bisa berharap anak umur 16 tahun main bagus terus. Ya, betul. Iya kan? Jadi memang dia lagi menurun aja. Dan ini anak akan bangkit karena dia punya bakat. Iya, setuju. Jadi kalau ya kemarin mereka menunjukkan mental yang luar biasa. Termasuk kakak yang baru umur 16. Kakak kan gue nggak kritik dia sama sekali kan. Karena gue lihat ya dia dapat kesempatan. Ini yang dilakukan Sintayong sama Witan kok nggak salah, sama Arhan. Jadi pelan-pelan dimasukin, kasih jam terbang, dan ini AKK diberikan kesempatan sama Indra Safri. Pelan-pelan dimasukin. Tapi everything will be alright kok. Iya. Jadi secara overall mentalnya oke. Tapi coach sebagai pandit dan juga misal pernah jadi coach juga gitu, pelatih juga, ngelihat karakternya U16 sendiri itu gimana sih coach kan? U16? Iya. Kalau U16 ya lihat aja Coach Nova latihannya kayak apa. Keras, which is good. Nanti ke U19-nya udah siap gitu ya? Enggak juga, enggak bisa, ini bukan matematika. Jadi gimana? Bukan 16 oke 19 enggak, karena kita nggak tahu antara 16 sampai 19 dia besar dalam lingkungan seperti apa. Iya sih, nggak selalu di dalam latihan. Dan nggak selalu di bawah pelatih yang sekeras Nova. Iya. Gue setuju yang dilakukan Coach Nova itu, gue dukung 1000%. Dari seumur segini harus keras, karena pada saat lu pakai jersey merah putih, lu harus siap menghadapi 285 juta rakyat Indonesia. Iya, betul. Iya kan? 16, 14, I don't care mau berapa. Lu harus siap dan itu dilakukan oleh Coach Nova. Untuk mempersiapkan apakah di usia 19 atau 17-18 nanti mereka sudah mateng, ya belum tentu. Karena setiap pemain beda. Iya. Kita nggak tahu dia di-treat di rumah di mana, di klubnya gimana, sama pelatih lainnya gimana, kan nggak tahu. Tapi kalau untuk ngelihat kemarin nih U19, kan sampai Coach Indranya kalau nggak salah sampai ngeluarin statement ya, ini lebih bagus dari zamannya Evan Dimas di 2013 bahkan. Ya itu Indra Safri yang tahu. Iya. Ya, dan gue kurang tahu, jadi gue nggak bisa ngejudge. Oke. Gue kurang tahu, tapi yang gue lihat ini tim kompak. Pada saat subsnya masuk, selevel, punya kontribusi, dan gameplaynya dijalankan. Walaupun orang bilang, oh ini parkir base, parkir tronton, ya ini bagian dari strategi Indra Safri. Nggak ada masalah, kan turnamen, pada saat turnamen, lu main jelek, bagus, yang penting menang. Beda sama kompetisi long run, jadi lu harus main bagus, kompakan, kebersamaan, kuatkan pondasi cara bermain, karena panjang kan. Ini kan cuma 5-6 pertandingan. Iya, skillnya sendiri juga lebih merata ya. Kalau waktu lebih merata. 2013 lalu kan dia kayak overpower sendiri. Gue nggak tahu, gue nggak bisa ngejudge. Gue nggak begitu perhatiin zaman itu. Tapi kalau Coach Indra yang bilang gitu, ya gue percaya aja. Iya, setuju. Cuman yang jelas ini tim keren lah, tim kemarin itu. Jadi kalau coach sendiri nilai kayak mentalitas mereka, karakter plus profesionalisme so far, mereka so good. Di umur segitu. So far so good. Gue nggak anggap 18 itu bocah, itulah bedanya mungkin. Iya. Gue anggap mereka itu udah dewasa. Loh, kalau kita lihat pemain-pemain di luar kan 18-19 sudah 17-18 sudah jadi pemain inti. Iya, Lamine Yamal. Bukan hanya Lamine Yamal, Lamine Yamal itu exception lah. Tapi banyak sekali pemain yang di usia muda udah masuk ke tim inti, di mana pressure-nya tiap minggu harus perform. Sekali nggak perform dihantam habis, iya kan? Iya. Jadi untuk gue ini bukan boy lagi, tapi udah man. Dan mereka menunjukkan juga mentalnya luar biasa. Yang gue pertanyakan, di kandang mental lu luar biasa, di luar nggak tahu. Semoga sama kayak di kandang. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Iya kan? Tapi kan masih ada waktu.
Sebenarnya bukan Coach Indra sih bisa memotivasi, tapi kembali ke pemainnya sendiri. Karena mental itu nggak bisa dirubah dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya, apalagi Itu benar-benar dari kecil dididik. mungkin nanti beberapa dari mereka ikutan yang buat 2025 ya, Asian Games ya. Ya. Siapa aja yang kira-kira siap menurut Coach Ida? Nggak tahu, gue nggak tahu, nggak bisa diprediksi. Oke, kamu itu persis netizen ya, pengen tahu semua prediksi, harus ada jadi ini itu, pengen tahu skor ke depannya gimana? Nggak bisa, gue bukan paranormal, Kartika. You never know. Kan aku wakil netizen, Miss Netizen. You never know. Sekarang aku tanya, asumsi kamu bilang gue pengen anak gue jadi dokter, tiba-tiba anak lo jadi tukang batu gimana? Iya. Ngerti nggak? It can happen. Nggak ada yang tahu di usia segini. Iya betul. Bahkan berhasil atau nggak belum tentu juga. Ya kita lihat aja zamannya apa namanya, ya Evan Dimas lah, yang benar-benar berhasil siapa sih? Iya betul. Jadi kita nggak bisa prediksi ini di usia segini oke. Tapi ke depannya kita nggak tahu bimbingannya seperti apa. Tantangan mereka, godaan yang mereka hadapi, bisa nggak mereka mengalami itu? Banyak ya ini variabelnya kayak banyak banget sehingga kita nggak bisa menilai apakah ini pemain berhasil atau enggak. Iya, bahkan untuk turnamen 1 bulan ke depan pun masih nggak bisa kita prediksi. Ini kan manusia, bisa aja mereka main jelek. Betul. Bukan berarti ini pemain jelek, tapi lagi jelek, mainnya lagi jelek. Ya, kita lihatlah, nggak usah jauh-jauh Piala Dunia terakhir. Mbappe yang digadang-gadang jadi monster top score bla 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 bla. Hancur-hancuran mainnya. Iya. Dan dia ngaku sendiri, gue main jelek banget. Nah, siapa yang bisa prediksi? Betul. Kok bisa? Ya bisa karena dia manusia. Iya. Dia bisa aja, dia nggak nyaman lah, apalah. Iya, jadi nggak perlu dikritik, perlunya disupport aja ya. Bukan nggak perlu dikritik, nggak perlunya nggak. Dihujat. Nggak perlu diprediksi. Tapi kan sebagai netizen. Enggak. Kita sebagai influencer, kita harus mengajarkan. Nggak usah tanya prediksi. Nggak ada yang bisa diprediksi. Kita hidup berapa lama lagi, nggak ada yang bisa diprediksi. Tapi aku setuju banget loh Coach. Kemarin itu aku bawain Olimpiade kan. Dan banyak banget usia-usia atlet yang 15-16 tahun tuh udah berkompetisi di level Olimpiade yang internasional kayak gitu. Betul, yang dunia ya. Loh. Iya. Jangan itu. Atlet senam 6 tahun. Iya betul. 6 tahun. Atlet pingpong di Cina 6 tahun. Lu kalau lihat bocah 6 tahun cuma main pingpong, buset dah. Catur juga tuh. Iya. Itu udah kecil-kecil semua karena mereka persaingan tambah ketat. Kalau lihat berapa atlet yang usianya di bawah 18 tahun di Olimpiade, nah minimal gue bilang 20-30% ada itu. Senam kan baik yang muda. Iya betul. Iya kan? Nah itu lu pikir dari nothing dimanja-manja terus dipanggil untuk Olimpiade? Enggak. Dari umur kecil udah dihajar. Karena mereka punya ambisi bisa bersaing di dunia. Bukan Asia. Jadi forget, kan kita orang timur. Nggak ada cerita itu. Kalau lu mau masuk di, apalagi timnas Indonesia, kita semua rakyat Indonesia pengen kita masuk ke Piala Dunia. Ya lu harus level mental, lu harus level mereka. Kalau mau masuk Piala Dunia. Mentalnya standar internasional lah. Standar internasional. Nggak bisa bilang kita orang timur. Gitu. Apakah bisa? Bisa. Kembali ke masing-masing. Gitu. Coach kan biasanya dapat bocoran-bocoran nih. Kemarin kan Bapak Jokowi kan udah ke IKN ya, udah pindah ya katanya ya. Kepo aja, lagi netizen kan mewakili nih. Itu nanti training campnya jadinya di sana, Coach, buat yang base campnya timnas ya, katanya. Tapi gimana? Tunggu berapa stadion dulu di sana atau langsung? Belum jadi semua kok. Tunggu jadi semua dan kemungkinan training centernya akan ke sana untuk latihan. Cuman yang susah untuk sparring ya. Jadi ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi ya punya training center yang wah banget. Keren banget. Coach mau ke sana? Ya mungkin pada suatu hari gue ke sana. Tapi kita udah aman banget sih. Kemarin kan juga Pak Prabowo juga kayaknya udah ketemu sama Presiden FIFA juga ya.
Wah, bola kita bakal makin maju banget Ya semoga. Iya, semoga. By the way, Koci, gimana menurut Koci Ian Schraven di mata Koci? Ya masih Bagi dia. mentah banget. Oh. Kelihatan banget. Kan netizen lagi teriak, oh bisa masuk senior. Nah, I don't think so. Iya. I don't think so. Kenceng banget loh itu. Enggak, dia masih mentah banget. Masih mentah banget. Mungkin 2 tahun. Mungkin tahun depan bisa pelan-pelan. Kayak kakak di Indra Safri, kayak Witan dulu di Sintayong, pelan-pelan diberi kesempatan. Atau ikut latihan dulu, nggak main pelan-pelan. Tapi kalau dibilang, nah ini anak masih mentah banget. Iya ya. Ya senior itu different level, different cake. Dilipat nih dia kalau sekarang dimainin di senior. Oh gitu. Iya. Oh beda ya, tetap aja. Dia punya bakat, ya, dan dia punya etos kerja dan orangnya humble. Tapi levelnya belum ke sana. Levelnya masih ya U19. Dan ini kan baru ASEAN. Lu buktikan dulu deh di U20 nanti Piala Asia. Bisa nggak lu survive? Kalau dia bisa survive, main bagus, nah baru bisa dipertimbangkan untuk masuk senior. Tapi kalau masih keteteran, ya udah lu cari jam terbang dulu lah, kasarnya begitu. Coach, aku mau nanya nih, ini bukan dari aku ya, kemarinan itu aku banyak dapat bacaan gitu di media sosial tentang banyak netizen yang bilang sebelum lawan Thailand menang ini kayak line up-nya yang dipakai sama Coach Indra Safri tuh anti pemain luar lah gitu. Nah, itu menurut Coach menanggapi netizen yang suka masih membedakan naturalisasi sama segala macam itu gimana? Gue nggak setuju ya kalau dibilang luar. Mau luar atau enggak, ini sama Indonesia. Yang terbaik yang akan main, dan yang terbaik itu di mata pelatih, bukan di mata netizen. Ya terbukti kok Indra Safri itu kemarin juara itu bukan pertama kali loh. Keempat kali. Dan sekali runner up. Dalam arti dia tahu apa yang dia inginkan. Dan dia bagus, nggak terganggu sama netizen. Jadi mau itu naturalisasi, mau enggak, pada saat pelatih jadi juara, udah case close. No discussion, pelatih bener, udah simple. Kalau seandainya kemarin kalah, gue tetap dukung Indra Safri, tapi lahirlah diskusi. Kenapa nggak turunin ini? Kenapa nggak ini? Kan pelatih butuh mencoba. Pelatih harus mencoba, melihat ini cocok nggak cocok. Oke, kita ganti. Ini cocok nggak cocok, kita ganti. Apalagi lawan tim-tim lemah ya, lemah di atas kertas. Dia bereksperimen, dia mencoba-coba, dan kamu lawan tim lemah menang 1-0 atau 1000-0 sama aja 3 poin. Dan tujuannya kan ada lolos, dan kita lolos, dan ketemu juara grup, kita juara grup. Jadi kalau dalam masa ini dia bereksperimen, gue dulu juga begitu. Waktu gue pernah turunin di AFF, turunin U23 yang lain senior semua. Dihajar juga, I don't care. Lu mau gue bertanggung jawab, this is my way. Dan Indra Safri melakukan itu juga. Jadi ya kembali lagi, ini sudah selesai, ya kita sekarang menatap ke Asia. Nah, kemarin udah juara, mentalitasnya kayak gimana, dan harusnya pelatih dan juga pemain harus gimana menatap kemenangan ini dan untuk jalan ke depan lagi, Coach? Ya, kemenangan ini dinikmati, tapi jangan kelamaan. Dirayakan, tapi jangan kelamaan. Fokus ke latihan lagi, pemain balik ke klub masing-masing, fokus ke Indra Safri, fokus pantau pemain lagi, dan ke menatap itu kualifikasi Piala Asia. Dan mereka kalau nggak salah masih ada friendly, which is good, di Korea kan. Ketemu Thailand lagi, Argentina sama Korea. Jadi ini ya di sinilah mental lu juga diuji nanti. Lu ketemu Argentina seperti apa? Ketemu Korea seperti apa? Bisa nggak? Ya bisa, tapi harus menunjukkan. U23 kita udah menunjukkan mental luar biasa, main away ya. Lawan Korea, lawan siapa, keren itu. U23 itu keren. Tapi U19 ya di Asia mereka belum menunjukkan, bukan mereka nggak bisa, tapi belum menunjukkan. Tapi kalau gue lihat kemarin yang mereka menunjukkan, nah gue optimis. Gue optimis bahwa sebagian besar bisa mempertahankan mentalnya yang mereka tunjukkan di kandang. Iya, pokoknya optimis dulu ya, tanpa memprediksi. Ya, tanpa memprediksi ini itu dan lain-lain. Enjoy lah. Oke. Miss Netizen selesai dulu. Sekarang giliran kamu yang nanya ya.
Oke, ada Fikar. Hai Coach Justin, Fikar here. Wih, mulai kali ini aku berusaha memberikan pertanyaan saya dalam bahasa Indonesia supaya kemampuan bahasa Indo saya lebih baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan secara gramatika. Question, sekarang timnas U19 juara AFF U19. Apa yang harus dijaga? Latih lagi ekstra dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini supaya performa mereka optimal dalam ajang kualifikasi U20 Asian Cup. Walaupun juara Piala AFF bagus, tapi yang jauh lebih penting itu prestasi di AFC. Mindset sama yang diterapkan di level senior. Terima kasih banyak, Coach. Nah, ini yang udah kita bahas. Jadi benar, yang kita harus fokus. Sudah kita rayakan, sudah selesai, fokus lagi ke kualifikasi. Fokus ke friendly match. Latihan lagi. Memperbaiki yang kurang. Karena kalau kita lihat dari sisi permainan kemarin, Thailand lebih bagus loh. Thailand lebih bagus, mereka create lebih banyak peluang. Peluang kita nggak banyak, sangat sedikit malah. Tapi kita punya defense yang luar biasa. Nah, hal kayak gini ya harus dilatih lagi, diperbaiki lagi dalam arti ya kita harus bisa create peluang lebih banyak. Kita harus bisa meladenin Jens Raven atau Kakak seandainya dia main. Kita harus punya strategi yang jelas, harus lebih tenang dari sisi passing dan lain. Jadi masih banyak PR yang harus dilakukan. Iya, top skor kita back tengah. Iya, exactly. Iya. But that's okay. Ini kan semua pelajaran. Ini bagian dari proses lah. Maka dari itu kembali lagi kalau kamu tadi bahas Kakak, gue sih yakin ini anak akan bangkit lagi. Ya. Jadi gue nggak ngelihat ini masalah mental. Memang lu nggak bisa berharap anak umur 16 main bagus terus di ajang senior gitu, enggak lah. Iya, Gitu. pemain-pemain NBA aja ada baunya kok. Iya. Iya, next. Semoga terjawab ya Fikar. Ada Etna. Coach Asnawi pernah bercerita kalau dia bisa menjadi pemain dengan mental kuat seperti sekarang karena sosok ayahnya yang juga seorang pelatih selalu memberikan omelan dan kritikan keras saat dia masih meniti karir di usia muda. Tapi di sisi lain ada orang tua yang tidak ingin anaknya dikritik berlebihan karena akan membuat down dan trauma di era sosmed sekarang. Bagaimana cara membentuk mental untuk anak usia dini agar bisa menjadi pemain yang sukses? Gini, kita itu harus mengikuti zaman ya. Bahwa sekarang itu zaman gampang banget di mengkritik kan. Ya. Atau oleh netizen. Jadi kalau kita mau jadi tambah tinggi, mau nggak mau konsekuensinya, netizen kan ada dua pihak. Dua pihak dalam arti, kalau lu bagus, lu kan terima pujian juga. Iya kan? Dari pujian, nama lu tenar, lu bisa dapet duit. Brand masuk. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya lu main jelek, dihantam sama netizen. Tapi kalau lu udah mau jadi seorang atlet, apapun olahraganya, sudah masuk ke level pro timnas, ya lu harus terima. Kalau lu nggak mau dikritik, jangan main di timnas. Yes. Di semua, kita lihat Olimpiade lah, badminton 0 medali. Kurang dihantam apa itu Jojo sama Ginting. Semalam juga lagi dua Fajri. Ya, kurang dihantam apa itu mereka. Yes. Tapi ya itu risiko. Kalau kita nggak mau jadi top, nggak mau dikritik, ya lu nggak usah ngetop. Jadi rakyat jelata kayak gua aja. Bapak rakyat jelata, saya apa ya? Debu dan tanah. Bukan siapa-siapa. Jadi down trauma itu kembali lagi ke anaknya. Tugas orang tua kepada saat anaknya down itu untuk mengangkat. Dan ini sebuah bukti bahwa sudah berhasil. Seorang pelatih selalu memberi omelan dan kritikan keras saat dia masih meniti karir di usia muda. Ini juga cara gue. Ini juga cara gue. Tapi kan nggak semua orang sama kayak kita. Mungkin ada orang nggak setuju dengan apa yang dikatakan Asnawi. Ini cara gue. Makanya gue juga ngefans banget sama Asnawi kan. Gue kan sukanya lebih ke Asnawi, Rizky Ridho kalau ke sama Marcelino kan, dengan alasan berbeda semua. Nah Asnawi memang bandel. Nggak heran kalau Asnawi itu bisa seperti ini karena dulu dihajar waktu dia muda. Tapi sekali lagi banyak jalan menuju Roma kan. Tiap orang punya beda cara. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini cara yang terbaik. Enggak. Gue hanya bilang ini cara gue juga seperti kalau gue didik anak gue seperti Asnawi, bokapnya Asnawi lah. Tapi kan nggak semua orang tua begitu.
But that's okay, mau cara apa. Tapi intinya adalah kalau lu mau anak lu ngetop, ya lu harus terima. Jadi lu harus bisa memanfaatkan netizen. Gitu, dengan cara positif. Iya, mungkin mungkin Erna ini minta saran dari Koci kali. Gimana caranya kalau dibully tuh apalagi internet ya tetap kuat gitu loh, selain kita udah baca nih pasti ada bapernya sedikit lah, Koci. Kalau untuk anak-anak muda yang masih labil, jangan baca. Jangan baca. Jangan baca komen karena mereka masih gampang itu kan. Iya. Dan itu banyak, nggak usah atlet, non atlet pun mengalami hal yang sama. Dan ini fenomena terjadi di dunia, bukan hanya di Indonesia. Iya. Kan di Jepang ada itu anak bunuh diri karena dibully itu. Di Korea Amerika sering banget. Di Korea juga kasihan sampai kayak gitu loh. Jadi ini bukan fenomena di Indonesia. Ini memang perubahan zaman yang harus semua orang menerima bahwa zaman itu udah berubah. Iya. Dan lu harus lebih kuat lagi. Caranya masing-masing punya cara sendiri. Iya. Nggak ada hanya cuma satu cara. Semua punya cara sendiri. Nah, salah satu cara adalah jangan baca komen. Lu posting udah close. Oke. Kalau lu baca komen, kan ibarat lu baca komen karena lu mau denger positifnya aja. Iya kan? Iya. Ya nggak mungkin. Pasti ada bajingan-bajingan yang sengaja mau sebagus apa lu tetap lu dikritik. Ya memang risikonya begitu. Kan gue mengalami lah hal-hal kayak begitu semua. Iya, betul. Kalau gue goblok. buat apa ada fasilitas blog? Ya juga sih Koci, ya gitu sarannya Erna ya. Tadi jangan baca, terus blok aja. Iya, dan kalau gue kan memanfaatkan netizen dari sisi positifnya. Gue bisa seperti ini kan berkat netizen. Betul. Jadi kalau dikritik, yang gue blok itu kan yang nyinyir, yang bully. Tapi kalau kritik nggak gue blok. Tapi Koci juga bisa kayak gini karena karakternya beda dari yang lain, one of a kind, terus berani untuk membangun karakternya sendiri, nggak sama kayak yang lainnya. Kayak gitu. Ya karena gue juga besar di Belanda, dari kecil sudah independen, beda budaya. Dari umur 18 sudah tinggal sendiri sampai sekarang. Iya, makanya penting banget tadi Koci bilang kan, umur segitu jangan dinormalisasikan menjadi anak kecil lagi gitu. Harus itu harus dianggap harus dianggap man, bukan boy lagi. Betul. Kalau kita punya impian untuk menjadi top di cabang olahraga apapun, di semua cabang olahraga, ya kita harus bisa cepat paksa, lebih cepat dewasa daripada teman-teman yang tidak punya ambisi di bidang olahraga. Karena top olahraga itu dapat media exposure yang luar biasa. Media exposure-nya ini bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Tergantung kita menanggapi seperti apa. Gitu. Tapi overall aku tetap bangga banget sih sama atlet Indonesia. Oh iya. Semalam apalagi yang di Olimpiade. Gue juga. Aku sedih banget sih. Gue juga. Mereka udah berusaha. Gimana ya? Tapi somehow ya, lu nggak dapat medali 0 loh. Iya. Dan itu udah lama kita nggak dapat medali. Kalau nggak salah terakhir 2008 nggak salah di Olimpiade. Jadi memang ada yang salah dengan badminton kita. Menurut Coach apa? Gue nggak tahu. Gue nggak bisa nilai karena gue nggak pernah nggak ngerti badminton. Kita kan mau main tenis, harus ngerti dong Coach. Next ada Ahmad Dwi Sanjaya. Coach, bagaimana pandangan Anda tentang kasus Lamine Yamal yang diselingkuhi dengan pasangannya? Apakah hal itu mempengaruhi pemain menjadi down perform di lapangan? Terima kasih Coach. Bisa iya, bisa enggak, tapi harusnya enggak. Coach, kalau tahu yang Josep Ilicic itu kan juga pernah diselingkuhin, terus dia di Atletico kan? Enggak, di Atalanta. Atalanta, terus dia turun banget. Dia drop, padahal dia udah umur 30 lebih loh. Iya. Iya. Itu kenapa ya Coach kalau dari segi mental? Masalah mental. Makanya nggak bisa, padahal ini kamu kasih contoh yang paling bagus. Ilicic itu top profesional, sudah 10 tahun lebih di level internasional yang harusnya mentalnya kuat kan. Buktinya nggak juga toh. Sempat berhenti main bola gara-gara itu. Iya, betul. Karena sekali lagi kita ini manusia, bukan robot. Nggak bisa kita bilang di umur berapa matang, di umur berapa, nggak bisa, nggak ada standarnya itu. Dan kita nggak tahu juga apakah Lamine Yamal drop atau enggak. Karena, tapi ceweknya mengatakan ngeles, gue nggak selingkuhin dia. Kita nggak tahu, dan I don't care juga.
Cuman yang gue peduli adalah semoga Lamine Yamal bisa mengatasi hal seperti ini. Iya. Ini juga sebuah godaan yang semua anak umur 16 itu mengalami. Lamine Yamal udah 17 deh. Ya, udah. Iya, Yang Lamine Yamal semua anak umur 17 tahun mengalami hal kayak begini. Tergantung, bedanya cuman kalau Lamine Yamal masuk media, kalau anak-anak SMA lainnya enggak. Ya kan? Nah, semua anak pun yang pernah diselingkuhi harus bisa mengatasi. Iya. Makanya berani berbuat salah dari kesalahan kita, dari godaan-godaan itu membuat mental kita lebih kuat. Tapi boleh nanya ya, Coach. Apa? Coach sendiri pernah nggak dihianati? Diselingkuhi? Pernah. Dari pertemanan, karir? Pernah, sering malah. Oh sering? Iya. Wow. Terus gimana tuh ngatasinnya, Coach? Ya, gue kecewa, makanya I keep my circle small sekarang. Oh gitu. Karena berkali-kali gue ditusuk dari belakang. Sama bisnis partner, sama mantan pacar, sama temen, sama apa. Wow. Untuk bangkitnya lagi gimana, Gini Coach? ya, fans terbesar kamu, kamu nggak kenal. Musuh terbesar kamu kenal. Iya, betul. Betul lagi, Coach. Nah, Jadi, Coach bangkitnya gimana? Kasih ya harus suggestion. bangkit. Gue sih simple. Kalau gue down, ya, yang yang menzolimi gue, tetap tidur nyenyak. Ngapain gue tidur gak nyenyak, dia yang tidur nyenyak? Enggak, dia tidur nyenyak, gue juga mau tidur nyenyak. Yes. Pada saat lu dizolimi, yang orang jahat menzolimi lu, emang dia nggak tidur? Emang dia mikir, aduh gue nggak enak misal? Ya kagak. Dia ketawa tidur nyenyak. Terus lu nggak tidur gara-gara orang lain? Ya no way man. Kalau gue tidur nyenyak. Jadi jangan nangisin orang yang nggak nangisin kita juga. Betul. Yes. Betul. Mending lu kumpul hargai orang lah. Yang lu kena. Maka dari itu ini ada sebuah, menurut gue ya, dan pasti banyak yang nggak setuju, tapi ini gue pribadi subjektif. Orang yang meninggal pada suatu saat, orang-orang yang kita kenal itu ada yang meninggal. Kalau menurut gue kita nggak perlu ke pemakamannya dia, karena kita harus menghargai orang itu pada saat dia hidup, bukan pada saat dia meninggal. Kasih bunganya pas saat hidup aja ya. Gue masih ingat pada saat sahabat gue Aji Mas Said meninggal, itu banyak orang datang dari keluarga dekatnya bilang, oh Aji benci ini, benci ini, benci ini, benci ini. Dan mereka datang, forward. Untuk gue sih bullshit. Lu menghargai orang pada saat dia hidup, bukan pada saat dia meninggal. Itulah kadang gue kalau pemakaman gue nggak datang. Iya, betul Coach, betul banget. Tapi kan budaya kita kalau meninggal harus datang. Iya sih. Lagi-lagi ya. Itu budaya dunia, tapi kan gue anti mainstream. Iya, sampai dengan Coach ada di pucuk sekarang ini karena anti mainstream dong. Enggak, karena I be myself. Gue nggak ngejilat kiri kanan. Tapi sungguhan bener, hargain orang yang di depan kita gitu. Iya. Kayak sekarang. Hargai sekarang pada saat dia hidup, bukan pada saat dia mati. Lu semingguan nangis, udah telat. Pada saat lu menghargai orang yang lu hidup, dan ada masanya dia akan tidak ada lagi, let it be. Emang alam yang sudah mengatur semuanya. Ngerti nggak? Betul. Udah, lu harus bisa terima. Pada suatu saat, sooner or later, kita semua akan meninggal. Tapi nikmati kita mumpung kita masih hidup. Iya betul. Iya, jadi kalau Lamine Yamal nonton ini, oh enggak ya? Soalnya terjawab ya Ahmad, ada Sola Gracia Velinov sekarang. Permisi Coach, mau tanya, seandainya Coach diundang untuk berkumpul bersama skuad Timnas U17 dan U20 beserta masing-masing pelatih, Coach Nova dan Coach Hendra, dan staf sekaligus PSSI, apa yang Coach sampaikan kepada mereka semua? Terima kasih. Ya, gue akan share pengalaman gue sebagai pelatih. Gue akan share pengalaman gue sebagai pelatih Timnas juga, 5 tahun, 2,5 tahun di Irtek. Ya, bahwa untuk menjadi top itu banyak rintangan. Jalannya nggak lurus. Tapi Coach tahu nggak sih bagaimana pandangan para pemain Timnas ini dari segala umur sampai dengan 2-3 senior? Iya, ke Coach. I don't care.
Kayak mereka takut, respect apa gimana? Kalau yang Kayaknya setahu lebih Koci, takut. gitu. Oh iya? Ya. Itu Arhan yang bilang kan, mereka bukan takut, mereka segen. Mereka takut dibully Ya lah. respect kali. Takut dikritik. Ada yang respect, ada yang takut dikritik karena nggak semua bisa terima kritikan. Iya, iya. But that's okay, karena tujuan gue mengkritik untuk membangun. Iya. Gue kalau Indonesia bisa masuk timnas, bisa ikut Piala Dunia, timnas senior ini ya, gue bisa gila. Gue jadi gila gue kalau Indonesia ikut Piala Dunia, serius. Segitu cintanya gue sama timnas kita. Makanya gue nggak bisa terima kalau pemain yang, gue pernah bilang waktu sama Indosat, bilang ke Marcelino langsung, Marcelino lo tahu, untuk gue levelnya Hernando, Witan, Arhan itu segini, level Marcelino segini. Jadi kalau mereka bikin kesalahan yang sama, kita nggak marah. Tapi kalau lu yang bikin kesalahan, kita kesel. Karena lu jauh lebih berbakat. Ini Marcelino. Jadi setiap pemain itu beda level. Tapi kalau seandainya ini terjadi, gue akan share pengalaman gue. Karena gue terlalu cinta sama timnas. Berapapun umurnya. Iya sih, sama pasangan aja saking cintanya kadang kita omelin terus biar perfect kayak apa yang kita mau kan. Iya. Kadang mungkin agak berlebihan dan pemainnya marah kesel sama gue, fine. Yang penting kalian tahu, gue kritik itu bukan karena gue benci, karena gue cinta. Because I love you. Because I love you timnas. Gitu. Keren Koci. Ada next Ririn dan Rafa. Koci, apa perbedaan pembinaan usia muda di Eropa dan di dalam negeri? Apa tips yang harus dijaga agar tetap pada di track yang benar seperti sekarang ini? Oh banyak. Salah satu pembinaan adalah kompetisi. Ini dalam konteks sepak bola ya. Kompetisi. Di luar itu dari Agustus sampai bulan Mei berkompetisi tiap minggu. Kita nggak punya kayak begitu. Kapanan aku dengar yang ininya Pak Erick Thohir, wawancara Pak Erick Thohir habis U19 menang, katanya bakal ada banyak liga amatir mau dibuat ya? Iya, nggak tahu gue. Ya, gitu. Erick Thohir, gue percaya merem lah so far sama Erick Thohir. Apa yang dia ngomongin Kita tunggu aja deh pokoknya. Iya, kita tunggu aja. Tapi itu yang nggak ada. Kedua, gaya hidup. Gaya hidup itu di luar bener-bener atlet itu hidup udah kayak atlet. Makan bukan untuk lidah tapi untuk body. Dan di usia dini mereka udah paham. Nah kita masih belum. Karena mereka lebih cepat dewasa daripada kita. Yang kamu sebut tadi kan kita orang timur. Nah itu harus digeser. Kalau kita mau mencapai level dunia. Terus banyak disiplin lah apalah. Tapi terutama itu kompetisi. Nggak ada. Dan pelatih yang berkualitas. Iya. Kita punya kompetisi pelatihnya belek, susah juga. Jadi pelatih pun harus dibimbing. Wasit harus dibina, pemain harus dibina, pelatih pun harus dibina. Semua komponennya ya. Ya. Saling berkesinambungan. Ini sinergi. Iya. PSSI-nya harus benar. PSSI udah, menurut gue PSSI udah benar sekarang. Iya. Oke. Terus ya tadi 3 itu harus dibina. Fansnya pun harus dibina. Biar nggak tawuran lagi atau biar orang nyaman ke stadion. Kayak gitulah. Jadi ya itu perbedaannya Ririn dan Rafa. Kukira Ririn dan Ibnu. Itu yang beda lagi dong. Next ada Rian Syah Putra. Halo Koci, mau bertanya sedikit seputar timnas usia muda. Menurut Koci, selain jam terbang dan menit bermain, aspek fundamental seperti apa yang perlu ditingkatkan? Mengingat banyak pemain di usia muda yang bersinar ketika memasuki usia produktif. Performa mereka malah justru turun secara signifikan, bahkan tidak kembali dipanggil tim. Ya itu, star syndrome. Star syndrome. Iya, itu bahaya. Makanya kalau ada orang bilang, Coach lu udah sukses. Enggak, gue belum sukses. Masih banyak mimpi yang gue harus lakukan. Mungkin gue on the way ke sukses. Tapi gue belum sukses. Di usia segini, gue gak merasa diri sukses. The star syndrome itu, biasanya sih penyakit yang sering terjadi itu star syndrome. Iya. Mereka mendadak dapat banyak attention, gak bisa menanggapi attention itu kayak apa. Tiba-tiba, sombong. Itu ngaruh. Lihat aja banyak pemain yang main sosmed di Eropa ya. Iya. Lingard, Pogba, fail semua. Iya. Padahal pemain berbakat. Terus Balotelli, apalah itu fail semua. Nah, karena itu star syndrome.
Pemain kayak Messi, Cristiano Ronaldo ini nggak punya star syndrome. Lihat mereka seperti apa. Karena mereka belum fokus ke profesinya, dua pemain itu. Pemain yang berhasil semua, nggak ada yang star syndrome. Ya sama kayak timnas, kan gue baru ketemu 5 pemain timnas. Ini low profile semua. Hernando, Marcelino, Shane Patinama, Ivar Jenner, Tom Haye. Waktu gue pertama kali berapa tahun, 10 tahun lebih yang lalu ketemu Lili Pali, ketemu Diego Michels, relax semua. Nggak ada sombong-sombongnya. Gitu. Dan kelihatan mereka berhasil di dalam bidangnya. Itulah kenapa di luar latihan dan lain-lain itu mental, quality, kualitas. Makanya kembali lagi ke pertanyaanmu tadi, kita nggak bisa lihat 3 tahun ke depan. Karena kita nggak tahu ini anak 16 tahun dibimbing sama orang tuanya, sama lingkungannya seperti apa. Karena udah 16-17, mereka spend waktu lebih banyak sama lingkungannya daripada sama orang tuanya. Maka dari kalau kita flashback dikit kasusnya Vincent sama anaknya, itu bukan salah Vincent. Iya betul. Karena dia ketemu ini anak, ketemu Vincent sehari mungkin cuma sejam, 2 jam, 3 jam. Iya. Nah, sisa 10 jamnya sama lingkungannya. Iya. Nah, untuk bisa bagus dengan lingkungannya, lu harus punya kualitas mental. Iya, Coach. Iya sih. Gue dulu kalau lihat gue sendiri ya, gue dulu kan tinggal di Utrecht. Kenapa gue pindah keluar ke Amsterdam? Karena gue perlu tantangan baru. Gue merasa stuck di Utrecht. Makanya gue kuliah di Amsterdam. Coach sendiri. Untuk menjaga integritas diri gitu, berarti kan ya benar-benar kontrol dirinya Coach kan bagus banget. Ketika emang udah yang orang lihatnya sukses, Coach tetap kayak mengkontrol diri, enggak, I still survive, I still struggle gitu lah. Gitu itu gimana? Karena gue mengalami, gue buat banyak kesalahan. Gue udah melihat yang namanya bottom of my life. Gue udah hancurnya hancur. Gue mengalami itu semua. Jadi fame and fortune itu bisa hilang dalam sekejap kalau lu sombong. Iya. Dan itu gue lihat di lingkaran gue, teman-teman gue agak sombong, ego itu turun semua. Berarti pengalaman adalah the best teacher ya, nggak harus pengalaman pribadi, lihat pengalaman orang juga sebenarnya bisa sih ya. Lu harus bisa berani berbuat kesalahan dari situ. Tapi memang gue dari dulu, gue merasa diri gue nggak sombong dari dulu. Gue nggak suka orang sombong. Iya, tapi orang bilang gue sombong, nggak ngerti juga. Enggak, jutek sih, judes gitu. Iya, jutek ya mungkin. Pertama kali ketemu serem banget nih orang, kayak galak gitu kan. Iya, mungkin. Iya. Dokter Tirta juga bilang begitu. Iya. Tapi gue nggak merasa, ya mungkin gue mungkin percaya diri gue terlalu tinggi ya. Untuk orang kita. Iya, kayak untouchable gitu loh, kayak punya barrier sendiri gitu setiap ngeliat Coach. Ya, kayak gitu tahu. sih. Orang mau nilai apa bebas, tapi gue melakukan hal yang bikin gue happy dan gue tidak fitnah orang. Iya. Tidak bikin orang susah. Next ada Aan Aji. Halo Coach, mau tanya timnas U19 baru aja juara AFF, apa yang harus dilakukan para pemain agar bisa tetap konsisten berkembang dan maju? Mengingat U19 era Evan Dimas sangat baik kala itu, namun meredup dan banyak yang menghilang. Apakah salah satunya dengan abroad dan ada peraturan klub Liga 1 wajib memainkan beberapa pemain mudanya? Enggak. Thank you Coach. Bermain reguler ini penting, betul. Abroad penting kalau bisa. Tapi ya kembali lagi, beruntung kita punya pelatih yang sudah mengalami eranya Evan Dimas. Jadi Indra Safri sangat tahu apa yang dia harus lakukan. Mungkin dia juga bikin kesalahan. Iya kan? Iya. Bahkan sampai dia berani keluarkan statement bahwa di era Evan Dimas itu lebih bagus. Ya, untuk gue sih luar biasa. Dalam arti ya Indra Safri tahu apa yang dia lakukan. Dia mengalami di mana pemain-pemain nggak jadi top. Ya, semoga pemain-pemain yang ada sekarang jadi top. Jadi trial and error. Jadi banyak faktor yang konsisten, ini yang susah dalam hidup kita. Iya, susah banget loh. Apalagi kalau udah di atas, konsisten di atas. Itu harus, jangan masuk zona nyaman. Makanya gue selalu bilang, jangan masuk zona nyaman, jangan masuk zona nyaman. Itulah, gue pun selalu berinovasi dalam kerjaan gue. Karena gue nggak mau masuk zona nyaman. Oh, oke. Nggak boleh bikin kita stuck.
Kita Ambil cuma resiko. doing nothing, istirahat, duit ya bulan masuk, enggak, itu zona nyaman. Enggak boleh. You have to be creative all the time. Berpikir, biar nggak pikun. Tapi kebanyakan kan kalau sekarang tuh orang-orang habis dapat apa, pencapaian satu langsung self reward gitu. Self reward nggak ada, gue juga self reward. Terus udah selesai stuck aja di situ kayak nikmatin hasilnya. Nah itu gimana? Nah itu salah. Gue juga self reward. Cepet puas. Iya, gue juga self reward, tapi gue nggak cepet puas. Karena untuk gue plafonnya itu nggak ada. Sky is the limit. Jadi gue bisa bilang, karena orang suka bilang 5 tahun lagi umur segini gue harus pensiun, umur segini gue harus punya rumah. Untuk gue sih bullshit. Yang lu harus lakukan adalah memanfaatkan setiap peluang yang lu miliki. Lu harus menikmati semua hari yang lu hadapi. Makanya pas gue ulang tahun lalu di DP ditanya, Coach, hari spesial apa dong? No, every day is a special day. Nggak hanya ulang tahun. Every day is a special day. Iya. Every day lo harus nikmati. Bukan yang pas ulang tahun. Itulah kenapa gue nggak peduli dengan tahun baru, dengan apa. Orang pesta tamu. Aduh, untuk gue tahun baru cuman symbolize saja. Cuman selisih 1 detik. Iya sih. Iya kan? Tapi gue enjoy tanggal 31, gue enjoy tanggal 1. Nggak perlu spesial ini, nothing. My life is special. I'm special. Waduh! The special one. Enggak, itu lain. Itu beda itu. Oke, Wawan Kurniawan, Koci, apa perbedaan akademi, diklat, SSB, dan apa yang harus dilakukan PSSI untuk sepak bola Indonesia agar regenerasi terus berjalan? Sebenarnya intinya sama. Akademi sama SSB itu sama. Cuman beda istilah aja. Diklat itu ya nggak jauh beda juga. Cuman kalau SSB itu semua orang bisa gabung. Kalau diklat itu yang dipilih doang kan. Akademi pun semua juga bisa gabung. Jadi intinya adalah pendidikan lah. Dan apa yang dilakukan PSSI sepak bola Indonesia agar gini, PSSI ini bukan Tuhan, bukan dewa, bukan tukang sulap. Kalau mau negara maju, PSSI-nya bagus, stakeholder-nya harus bagus. Stakeholder-nya harus mau bekerja sama. Dari SSB, wasit, pemain, supporter, semua. Ini semua harus bagus bekerja sama sehingga kita bisa menaikkan level sepak bola kita menjadi sebuah industri seperti di luar negeri. Iya. Jadi bukan hanya PSSI. PSSI ini menurut gue udah benar sekarang di bawah Pak Erik. Nah yang lain ini kan tawuran masih banyak. Nah itu harus dihilangkan. Liga kita naikkan. Gue kalau lihat Tarkam atau Liga 2, Liga 3 itu mukul wasit atau insane itu. Ini tugas PSSI untuk memberi sanksi seberat-beratnya kepada pemain yang berani sentuh wasit. Timnya kalah masuk lapangan. Iya. Serem banget. Nah kemarin di Piala Dunia kemarin protes saja kuning langsung. Iya. Nah harus kayak begitu. Harus diterapkan di Indonesia itu. Harus keras. Nah ini belum dilakukan PSSI. Semoga kedepannya dilakukan. Ya. Gitu. Amin. Semoga terjawab Wawan Kurniawan. Wih, kamut. Kata-kata mutiara. Kata-kata hari ini. Hidup lu itu tergantung diri lu sendiri. Bukan netizen, bukan orang lain. Jadi kalau lu mau maju, lu harus bisa ngangkat diri lu sendiri. Jangan tergantung oleh faktor lingkungan ketiga. Enggak. It's your life. Depends on you. Itu kata-kata terakhir. Keren. Iya, aku jadi belajar banyak nih hari ini dari Koci. Bukan tiap hari. Gimana mau tiap hari? Kan nggak mau ketemu tiap hari. Tiap kali siaran. Selalu. Koci makasih buat Sama-sama. hari ini. Sehat terus ke depannya. Abis ini kemana-mana hati-hati ya Koci. Semangat terus juga. Ya. Udah semangat ya? Udah semangat. Ya udah, kita pamit dulu ya. Bye-bye guys.